Halo, selamat datang di DBS Diskusi bersama Saifur, di mana kita akan membahas hal-hal menarik berkaitan dengan geopolitik, sejarah, dan militer. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan tombol like-nya bisa ditahan sampai akhir video, karena ini akan menjadi pembahasan yang menarik ya teman-teman ya. Untuk judul pada video hari ini adalah Sejarah Berdarah Myanmar, Pengkhianatan dan Kediktatoran Rezim Militer. Sebelumnya saya akan menyampaikan fakta penting terlebih dahulu ya, biar teman-teman paham tentang kondisi di Myanmar ya. Kudeta Myanmar terjadi pada 1 Februari 2021 ketika penasihat negara Aung San Suu Kyi dan presidennya Win Myint dan beberapa pimpinan dari partai penguasa ditahan oleh militer Myanmar di bawah pimpinan oleh Min Aung Hlaing. Sebenarnya Myanmar memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia dilihat dari keberagaman etnis, budaya, dan agama, serta sejarah juga mencatat perjuangan yang sama melawan kolonialisme dan imperialisme Barat. Yang membedakan adalah Indonesia memiliki dasar negara yang jelas, Pancasila sebagai negara kesatuan, sedangkan Myanmar mengkhianati konstitusi federalismenya sendiri ya. Termasuk salah satunya yang menjadi dasar konstitusi Myanmar adalah Panglong Agreement 1947 yang kemudian dikhianati oleh rezim militer. Ya, kalian bisa saja tidak setuju dengan adanya Pancasila Indonesia. Dengan adanya Pancasila, Indonesia tercatat sebagai negara dengan keberagaman terbesar dan sampai sekarang masih bisa menjaga kesatuan dan hanya ada satu kelompok yang melawan, yaitu organisasi Bintang Kejora OPM ya, atau organisasi Pace Menari. Itu adalah satu-satunya organisasi separatis di Indonesia yang masih melakukan perlawanan kepada Republik Indonesia ya. Pancasila mungkin hanya sebagai simbol saja, tapi itu menunjukkan pentingnya keberadaan Pancasila untuk menjaga kesatuan. Walaupun ada beberapa pejabat negara yang tidak hafal Pancasila. Oke ya, langsung saja kita mulai part pertama pada hari ini ya. Pahlawan kemerdekaan Myanmar modern. Ya, ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah dari pahlawan kemerdekaan Myanmar modern ya teman-teman ya. Pahlawan kemerdekaan Myanmar modern Aung San lahir 13 Februari 1915 di Nat Maug, Burma, meninggal 19 Juli 1947 di Rangun. Adalah seorang pemimpin nasionalis yang menjadi tokoh kunci dan dalam pergerakan kemerdekaan Burma, sekarang namanya Myanmar, dari pemerintahan kolonial Inggris pada waktu itu. Jadi Burma itu dulu itu adalah bagian dari jajahan Inggris ya. Ia mulai aktif pada masa mahasiswa, terlibat dalam demonstrasi dan organisasi pelajar di Universitas Rangun. Menjadi sekretaris jenderal kelompok nasionalis namanya adalah Dobama Asia Yon Wi Burma Our Burma Association pada akhir tahun 1930-an. Saat Perang Dunia Kedua, ia awalnya bekerja sama dengan Jepang yang dianggap akan membantu kemerdekaan Burma. Lalu kemudian menyadari bahwa Jepang tidak akan memberikan kemerdekaan yang sejati. Sehingga pada 1945 ia dan Burma National Army kemudian berbalik ke pihak sekutu ya pada waktu itu, sekutu ya Inggris, Amerika dan sebagainya ya, untuk melawan Jepang. Jadi sejarahnya memang hampir mirip dengan sejarah Indonesia ya. Setelah perang, Aung San memimpin negosiasi dengan Inggris membentuk lintas partai melalui Anti-Fascist People Freedom League atau AFPFL ya, meraih kemenangan besar di pemilu konstituen tahun 1947 dan merundingkan kesepakatan kemerdekaan yang dijanjikan akan terjadi dalam waktu yang cepat. Namun nasib berkata lain, Aung San bersama beberapa anggota kabinetnya terbunuh ya dalam sebuah pembunuhan terjadi pada 19 Juli 1947. Kemerdekaan baru secara resmi tercapai pada 1948. Berikut ini ada beberapa peran besar dari Aung San ya, sudah saya jelaskan tadi sebagai pemimpin mahasiswa dan nasionalis, membentuk komando dan militer nasional, membentuk tentara nasional pertama Burma, waktu itu bekerja sama dengan Jepang tapi kemudian membelot dari Jepang dan berpihak pada sekutu. Kemudian negosiator kemerdekaan juga, Aung San menjadi tokoh penting dalam perundingan dengan Inggris yang menghasilkan Aung San Adler Agreement pada 27 Januari 1947 yang menetapkan bahwa Burma akan mendapatkan kemerdekaan dalam waktu 1 tahun. Pembentukan kesatuan politik, Aung San mendirikan dan memimpin AFPFL ya, Anti-Fascist People Freedom League. Sudah saya jelaskan tadi, tokoh simbol perjanjian Panglong dan isu suku bangsa.
ia memainkan peran penting dalam perjanjian Panglong 1947 yang mencoba menjamin persatuan antara berbagai suku bangsa di Burma dengan otonomi daerah sebagai bagian dari kerangka negara persatuan pada waktu itu. Meskipun dia tidak sempat melihat semua janji tersebut laksana. Dia adalah menjadi martir dan simbol nasional. Karir politiknya yang mendalam terhenti dengan pembunuhannya pada 19 Juli 1947. Kematiannya menjadikan martir dan figur bapak bangsa, Father of the Nation. Di Myanmar, hari tersebut menjadi Martyr Day, diperingati tiap tahun ya. Aung San itu adalah ayah dari Aung San Suu Kyi, yaitu seorang politikus terkenal di Myanmar ya. Kemudian kita akan masuk ke part kedua pada video hari ini ya. Part kedua, Penglong Agreement 1947 dan mimpi federalisme yang dikhianati. Jadi saya akan membahas detailnya tentang Penglong Agreement ya, biar kali teman-teman lebih pahamnya tentang dasar konstitusi dari Myanmar pertama ini ya. Penglong Agreement ini mempunyai beberapa isi ya, latar belakang dan tujuannya. Pertamanya pada 12 Februari 1947 di Penglong, negara bagian Shan, diadakan konferensi antara pemerintahan sementara Burma dipimpin oleh Aung San dan perwakilan kelompok etnis utama, salah satunya dari kelompok etnis San, Kachin, dan Chin. Tujuannya untuk membentuk Union of Burma, Persatuan Burma Myanmar, di mana kelompok etnis bersedia bergabung dengan pemerintahan pusat dengan jaminan hak dan otonomi tertentu. Hari ulang tahun penandatanganan perjanjian ini dirayakan sebagai Union Day atau Hari Persatuan. Poin-poin utamanya ada beberapa ya. Yang pertama, pemerintah akan menunjuk seorang penasehat atau konselor yang mewakili daerah atau frontier area. Frontier area itu adalah wilayah daerah pegunungan perbatasan di Myanmar ya, kepada gubernur. Kemudian penasehat ini juga akan menjadi anggota Dewan Eksekutif Gubernur atau Governor Executive Council tanpa jabatan khusus, without portfolio. Dan hal-hal yang menyangkut wilayah frontier akan dibahas di dalam dewan itu seperti hanya urusan pertahanan dan luar negeri. Akan ada dua deputi penasehat ya, deputi konselor ya, dari ras yang berbeda untuk membantu menangani urusan lokal wilayah pegunungan atau perbatasan. Mereka berhak menghadiri rapat dewan eksekutif ketika topik mengenai frontier area dibahas. Jadi ini semacam otonomi khusus kepada daerah-daerah yang ada di perbatasannya. Meskipun dewan eksekutif ini akan diperluas untuk pemasukan penasehat dan deputi, dewan ini tidak boleh mengurangi otonomi internal wilayah pegunungan atau frontier area. Intinya otonomi penuh dalam administrasi internal untuk wilayah-wilayah tersebut diterima sebagai prinsip. Untuk wilayah Shan atau Shan State, ada ketentuan bahwa otonomi finansial pengurusan keuangan mereka tidak akan diganggu. Untuk wilayah Kachin dan wilayah Chin, bantuan keuangan dan kemungkinan pengaturan serupa dengan Shan akan dipertimbangkan. Warga frontier area atau daerah perbatasan harus menikmati hak dan kebebasan dasar seperti warga lainnya dalam demokrasi. Itu adalah inti poin perjanjian yang disepakati dalam Penglong Agreement. Tapi dalam setiap perjanjian memang ada beberapa hal yang tidak bisa terpenuhi sepenuhnya ya. Yang inilah yang menjadi sebuah kekecewaan. Bagian yang tidak terlaksana dan pelanggaran janji. Beberapa bagian kunci dari perjanjian ini tidak pernah diimplementasikan atau dilanggar dalam sejarah Myanmar. Otonomi penuh internal tidak direalisasikan. Meskipun otonomi penuh untuk administrasi internal disetujui sebagai prinsip, pemerintah pusat yang didominasi oleh bangsa Bamar atau Burman sering mencampuri administrasi lokal di wilayah etnis yang membatasi kekuasaan lokal. Jadi ini yang membuat beberapa masyarakat di beberapa daerah itu marah ya. Kemudian ketentuan tentang deputi atau representasi lokal tidak konsisten dijalankan. Saya sudah membahas tentang perwakilan atau deputi tadi. Perwakilan resmi lokal atau deputi penasehat sering tidak dilibatkan dengan benar dalam pengambilan keputusan pusat. Hak dan keuangan pemerataan sumber daya tidak dijalankan secara adil. Janji bahwa wilayah San, Kachin, wilayah Kachin, dan wilayah Chin akan tetap memiliki kontrol keuangan atau bantuan finansial sering diabaikan oleh pemerintah pusat pada waktu itu. Pemerintah pusat mengandalkan dana dan kebijakan ekonomi menciptakan ketimpangan antara wilayah inti dan wilayah perbatasan. Jadi ini adalah masalah berkaitan dengan ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah terpencil ya. Konstitusi dan undang-undang berikutnya merusak dasar perjanjian. Pada 1962 ketika militer melakukan kudeta, Konstitusi 1948 yang menjadi bagian dari kesepakatan awal dibatalkan.
dalam konstitusi yang kemudian banyak pasal memperkuat kekuasaan pusat dan militer, melemahkan prinsip federalisme yang dijadikan di Penglong ya. Kemudian tidak semua kelompok etnis utama ikut pada awalnya. Jadi saya sudah menjelaskan ya, ada perwakilan dari kelompok etnis ya. Kelompok etnis ini hanya terbatas. Perjanjian Penglong hanya melibatkan masyarakat etnis Chan, masyarakat etnis Kachin, dan masyarakat etnis Chin. Kelompok seperti Karen, kelompok Mon, kelompok Arakan atau Rahine tidak ikut secara resmi, sehingga sebagian kelompok merasa tidak mendapatkan pengakuan penuh dari awal ya. Karena janji tersebut sering diingkari atau diabaikan, banyak kelompok etnis merasa dirugikan dan tidak percaya terhadap pemerintahan pusat yang berkontribusi pada konflik yang berkepanjangan. Masalah dengan konstitusi Myanmar dan hubungannya dengan konflik atau perang saudara nanti akan saya jelaskan ya. Oke ya, kita masuk ke part ketiga pada video hari ini. Part ketiga, masalah dengan konstitusi Myanmar dan hubungannya dengan konflik atau perang saudara yang sedang terjadi. Konstitusi yang diberlakukan di Myanmar, terutama versi 2008, memiliki beberapa kelemahan struktural yang secara langsung berkontribusi pada konflik, ketidakadilan, dan perang saudara. Berikut poin-poin utamanya. Yang pertama, kekuatan militer yang diabadikan dalam konstitusi. Jadi, pemerintahan militer Myanmar atau biasa disebut dengan Tatmadaw memiliki beberapa aturan khusus untuk anggota militernya ya. Konstitusi 2008 memberikan 25% kursi di parlemen secara otomatis kepada militer atau Tatmadaw tanpa memberikan pemilihan umum. Ini memberikan mereka hak veto terhadap amandemen konstitusi. Militer juga menguasai kementerian-kementerian penting seperti pertahanan, dalam negeri, dan perbatasan. Walaupun secara nominal berada dalam rapat kabinet sipil, militer memiliki kendali yang signifikan atas kebijakan keamanan dan keamanan internal ya. Karena 25% kursi diisi oleh militer, untuk merubah konstitusi dibutuhkan lebih dari 75% persetujuan. Militer bisa memblokir sendiri perubahan yang besar. Jadi memang adanya jatah kursi di parlemen sebesar 25% ini untuk menjamin kekuasaan militer agar tidak mudah dilengsarkan oleh sipil ya. Jadi ini adalah inti dari konstitusi 2008 Myanmar yang memang bermasalah. Kemudian sentralitas dan kelemahan dari federalisme. Pemerintah pusat yang mayoritas dari suku Bamar memiliki otoritas dominan atas urusan penting, mengurangi ruang otonomi lokal yang diinginkan oleh etnis minoritas. Definisi wilayah administrasi atau wilayah administrasi negara atau division atau state sering tidak mencerminkan keragaman etnis, sehingga kelompok etnis di dalam negara yang lebih besar merasa kehilangan kontrol lokal. Jadi maksudnya di sini adalah pemerintahan yang pusat yang didominasi Bamar itu malah kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat yang minoritas. Mereka merasa lebih superioritas ya, bahasa mudanya ya. Hak larangan dan pemisahan. Konstitusi 1948 awalnya mengandung klausul yang memungkinkan separatis atau hak memisahkan diri secara terbatas sebagai bagian dari diskusi federalisme. Namun militer kemudian membatalkan dan menghapus klausul-klausul ini ya. Dalam Konstitusi 2008, pasal yang dapat memperbolehkan secession atau mempersoalkan persatuan negara dilarang atau sangat dibatasi, membuat kelompok etnis tidak punya saluran konstitusional yang jelas bila mereka ingin lebih banyak otonomi. Sistem pemilu dan diskualifikasi pemimpin ya, ada ketentuan bahwa calon presiden tidak boleh memiliki anggota keluarga yang berkewarganegaraan asing ya. Karena putra-putra Aung San Suu Kyi punya kewarganegaraan Inggris, ia dilarang menjadi presiden meskipun partainya menang besar pemilu. Partai dari Aung San Suu Kyi ini adalah NLD ya, National League of Democracy ya. Beberapa partai atau tokoh oposisi terutama dari kelompok etnis sering dilarang mencalonkan atau dipaksa keluar dari proses politik. Jadi dalam proses politik demokrasi saja mereka sudah banyak mendapatkan batasan dan intimidasi ya. Kemudian legitimasi dan kepercayaan publik yang rendah. Karena militer tetap punya kekuasaan besar, reformasi demokrasi sering dianggap superficial. Banyak masyarakat dan kelompok etnis melihat konstitusi sebagai konstitusi militer atau konstitusi yang diatur agar militer tetap berkuasa ya. Dari tulisan dari Al Jazeera menulis bahwa kegagalan untuk memenuhi janji Penglong, terutama soal pemerataan sumber daya dan hak otonomi,
berada di inti siklus kekerasan yang telah membayangi Myanmar sejak pembunuhan Aung San. Jadi memang perang saudara ini sudah berlangsung sangat lama sejak pembunuhan Aung San karena tidak ditepatinya perjanjian dalam Penglong Agreement pada 1947 ya. Jadi ini jelas akar dari konfliknya ya. Al Jazeera juga menyebut bahwa perjanjian Penglong dianggap oleh rezim militer dilanggar oleh rezim militer ya. Perjanjian Penglong dilanggar oleh rezim militer pada 1962 dan konstitusi 1948 ini dinyatakan batal sehingga persatuan de jure secara hukum sudah hilang. Dampak langsungnya memicu konflik dan perang saudara. Karena kelompok etnis merasa tidak diakui atau dirugikan, banyak dari mereka beralih ke jalur bersenjata atau mendirikan pasukan milisi, organisasi etnis bersenjata, Ethnic Armed Organization atau EAO ya. Ketidakmampuan pemerintah pusat untuk memenuhi janji-janji otonomi lokal memperparah ketidakpuasan dan memperkuat resistensi bersenjata. Setelah kudeta militer 2021 dan pembubaran pemerintahan yang terpilih, perang kembali berkobar luas dan banyak wilayah di negara bagian etnis berada di bawah kontrol kelompok perlawanan. Dikutip dari media Brookings menulis bahwa perang sipil di Myanmar tampaknya tidak akan cepat selesai karena akar masalahnya sangat mendalam. Konflik etnis, struktur militer politik yang terinstitusional, maksudnya kekuatan militer yang ada di dalam pemerintah sipil yang terlalu terinstitusional atau terlalu kuat, sudah saya jelaskan tadi ya, dan ekonomi gelap dari perang ya. Kesimpulan pada video hari ini adalah Aung San adalah figur sentral dan simbol perjuangan kemerdekaan Myanmar modern. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, Aung San itu setara dengan Insinyur Soekarno ya. Penglong Agreement 1947 adalah perjanjian penting yang menggambarkan cita-cita persatuan, federalisme, pengakuan bagi kelompok etnis, tetapi banyak janji itu, terutama soal otonomi internal dan pembagian keuangan, gagal dilaksanakan. Sudah saya jelaskan tadi ya sedikit ya. Jadi memang dasar dari konstitusi dari awal sejak ini sudah dilanggar oleh militer, menjadikan konflik ini terus berkepanjangan ya. Konstitusi Myanmar, terutama konstitusi 2008, mewariskan struktur di mana militer memiliki kekuasaan institusional yang besar, membuat reformasi demokrasi sangat sulit ya. Konstruk sentralisasi yang kuat dan larangan pemisahan diri memperlama kepercayaan kelompok etnis terhadap pemerintahan pusat. Karena ketidakadilan struktural ini, banyak konflik etnis tumbuh menjadi perang bersenjata yang tak kunjung usai sampai dengan sekarang ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir ya. Ini adalah bagian pertama dari salah satu video yang sedang saya kerjakan berkaitan dengan konflik di Asia Tenggara, khususnya Myanmar. Buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa tinggalkan tombol like-nya ya. Dan tombol subscribe-nya jangan lupa untuk ditekan ya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Saya Saiful dari DPS, pamit dan undur diri.